Bagaimana mungkin seorang raja yang dihormati di dunia Islam, dikenal tegas terhadap Barat, tiba-tiba tewas di tangan keponakannya sendiri? Apakah ini hanya sekedar aksi balas dendam, atau ada kekuatan besar yang ingin menyingkirkannya? Pada 25 Maret 1975, dunia dikejutkan oleh kematian Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Sang pemimpin yang berani menantang Amerika dan Israel, tiba-tiba ditembak mati di istananya sendiri. Pelakunya, keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid. Pemerintah Saudi menyatakan pembunuhan ini adalah tindakan individu dengan motif personal. Namun, banyak yang percaya bahwa ada konspirasi besar di balik kejadian ini. Dari dugaan keterlibatan CIA, konflik internal kerajaan, hingga balas dendam atas kebijakan pro-Palestina Raja Faisal. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di hari pembunuhan itu? Apakah ini benar-benar pembunuhan yang sederhana, atau justru bagian dari rencana yang lebih besar? Mari kita kupas kronologi kejadian, motif pembunuhan, teori konspirasi yang mencengangkan, dan dampak kematian Raja Faisal dalam video ini. Simak sampai akhir. King Saud, Faisal thought, was playing right into Nasser's hand. Faisal bin Abdul Aziz lahir pada 14 April 1906 di Riyadh. Di tengah masa transisi besar bagi wilayah yang kelak menjadi Arab Saudi. Ia adalah putra Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi, dan ibunya, Tarfa binti Abdullah, berasal dari keluarga ulama terpandang. Namun, Faisal kehilangan ibunya saat masih kecil, menjadikannya tumbuh lebih dekat dengan kakeknya, seorang cendekiawan Islam yang membentuk pandangan religiusnya sejak dini. Di keluarganya, Faisal dikenal sebagai anak yang tenang, cerdas, dan penuh wibawa. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lebih ekspresif, Faisal lebih banyak mengamati dan berpikir sebelum berbicara. Sikap ini membuat ayahnya melihat sebagai calon pemimpin masa depan. Sejak remaja, Faisal bin Abdul Aziz sudah dipercaya menjalankan tugas-tugas penting bagi ayahnya, Raja Abdul Aziz. Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi komandan militer di wilayah Hijaz, sebuah posisi strategis yang menguji kemampuannya dalam kepemimpinan. Tahun 1926, Faisal diangkat menjadi gubernur Hijaz, wilayah yang meliputi Mekah dan Madinah. Di sana, ia mulai menerapkan reformasi modernisasi dan administrasi yang lebih efisien, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan. Pada 1932, saat Arab Saudi resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan, Faisal semakin sering mewakili ayahnya dalam urusan diplomatik. Ia menjadi Menteri Luar Negeri pertama Arab Saudi, membangun hubungan dengan negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat, tetapi tetap menjaga posisinya sebagai pemimpin dunia Islam yang vokal dalam isu Palestina. Ketika Raja Abdul Aziz wafat pada tahun 1953, putranya, Saud bin Abdul Aziz, naik tahta sebagai raja. Namun, pemerintahan Raja Saud menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pengelolaan ekonomi dan ketegangan politik internal. Faisal, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, semakin mengambil alih kendali negara. Tahun 1964, setelah tekanan dari ulama dan keluarga kerajaan, Raja Saud dipaksa turun tahta, dan Faisal pun resmi diangkat sebagai Raja Arab Saudi. Sejak saat itu, ia mulai melakukan perubahan besar, dari modernisasi ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang menentang kepentingan Barat. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi mengalami percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan raya, jaringan listrik, dan sistem komunikasi. Ia juga memperkenalkan pendidikan modern dengan membangun sekolah-sekolah dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah. Sebuah langkah yang saat itu masih dianggap kontroversial. Selain itu, ia memperkuat sektor perminyakan dengan menasionalisasi industri minyak, mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, dan meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini tidak hanya memperkaya Arab Saudi, tetapi juga membuatnya memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Di tahun 1973, dunia menyaksikan salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah geopolitik.
Setelah Amerika Serikat dan negara-negara barat secara terang-terangan mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, Raja Faisal mengambil keputusan drastis, menghentikan ekspor minyak ke AS dan sekutunya. Langkah ini menyebabkan krisis energi global, harga minyak melonjak, antrian panjang terjadi di pompa bensin, dan ekonomi negara-negara barat terguncang. Raja Faisal ingin mengirim pesan bahwa dunia Arab bukan sekedar pengikut kebijakan barat. Mereka punya kekuatan untuk melawan. Kebijakan ini membuatnya dipandang sebagai pemimpin dunia Islam yang berani menentang dominasi barat. Tetapi, tentu saja, ini juga membuatnya banyak musuh. Sejak muda, Faisal sudah vokal mendukung Palestina. Baginya, pendudukan Israel atas tanah Palestina adalah penghinaan terhadap dunia Islam. Sebagai raja, ia tidak hanya menyampaikan pidato-pidato keras, tetapi juga memberikan dukungan finansial dan militer kepada kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Ia juga memprakarsai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada tahun 1969, sebuah organisasi yang menyatukan negara-negara Muslim untuk melawan pengaruh Israel dan Barat. Faisal berusaha membangun solidaritas Islam yang kuat karena ia percaya bahwa dunia Muslim harus bersatu melawan ketidakadilan global. Namun, sikap tegasnya terhadap Israel dan kebijakan embargo minyaknya membuatnya semakin dibenci oleh pihak-pihak, yang terutama negara-negara Barat dan Zionis. (25 Maret 1975), sebuah pagi yang tampak biasa di kerajaan Arab Saudi. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada peringatan, tapi dalam hitungan detik, suara tembakan mengguncang. Pada hari itu, Raja Faisal sedang berada di Istana Riyadh, menjalani rutinitasnya sebagai pemimpin tertinggi Arab Saudi. Seperti biasa, ia menerima tamu dalam sesi audiensi kerajaan, sebuah tradisi di mana pejabat, tamu asing, dan anggota keluarga kerajaan datang untuk bertemu dengannya. Di antara tamu yang hadir, ada satu sosok yang tidak mencolok, Pangeran Faisal bin Musaid, keponakannya sendiri. Tidak ada yang menganggap kehadirannya aneh. Bagaimanapun juga, ia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Ketika tiba gilirannya untuk menemui Raja Faisal, Pangeran Faisal berjalan mendekat. Raja menyambutnya dengan hangat, seperti layaknya keluarga. Tapi di saat itulah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, Pangeran Faisal mengeluarkan pistol dan melepaskan 2 tembakan ke kepala Raja Faisal dari jarak dekat. Raja langsung roboh. Istana berubah menjadi kepanikan. Para pengawal bergegas menangkap pelaku. Sementara beberapa orang berusaha menyelamatkan raja. Salah satu laporan menyebutkan bahwa seorang pengawal kerajaan sempat berusaha menyerang Pangeran Faisal dengan pedangnya, tetapi dihentikan oleh Menteri Perminyakan saat itu, Syekh Ahmad Zaki Yamani, yang berkata, Jangan bunuh dia sekarang. Kita harus tahu siapa di balik ini." Raja Faisal segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal tidak lama setelah penembakan. Mengapa seorang keponakan menikmati pamannya sendiri, seorang raja yang dihormati di seluruh dunia Islam? Pemerintah Saudi memiliki jawabannya, tetapi apakah itu masuk akal? Setelah kejadian mengguncang istana pada 25 Maret 1975, pemerintah Arab Saudi dengan cepat merilis pernyataan resmi. Mereka menyebut bahwa pelaku, Pangeran Faisal bin Musaid, mengalami gangguan mental. Menurut narasi ini, ia bertindak sendirian, didorong oleh kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Laporan-laporan dari pihak kerajaan menyebut bahwa sejak kembali dari Amerika Serikat, di mana ia sempat belajar dan tinggal, Pangeran Faisal menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak terduga. Pernyataan ini seolah ingin meyakinkan publik bahwa pembunuhan Raja Faisal adalah perbuatan seorang individu yang tidak waras, bukan bagian dari konspirasi yang lebih besar. Tetapi ada alasan lain yang juga dikemukakan oleh pemerintah. Balas dendam. Beberapa tahun sebelumnya, saudara Pangeran Faisal, Khalid bin Musaid, tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan Saudi. Khalid yang seorang pangeran yang menentang kebijakan modernisasi Raja Faisal, terutama dalam bidang pendidikan,
dan peran perempuan di masyarakat. Ia terlibat dalam gerakan perlawanan yang berujung pada baku tembak dengan polisi Saudi dan nyawanya pun melayang. Versi resmi menyatakan bahwa Pangeran Faisal tidak pernah bisa menerima kematian saudaranya. Dan ketika akhirnya memiliki kesempatan bertemu langsung dengan raja, ia memanfaatkan momen itu untuk melakukan balas dendam. Namun, pertanyaannya, benarkah pembunuhan ini hanyalah tindakan seorang pria yang sakit jiwa dan ingin membalas dendam pribadi? Ataukah ada pihak lain yang mengendalikan semuanya dari balik layar? Apakah pembunuhan Raja Faisal benar-benar hanya aksi balas dendam seorang pangeran? Ataukah ini adalah bagian dari konspirasi besar untuk menyingkirkan kepemimpinan yang terlalu berani melawan kekuatan dunia? Setelah kematian Raja Faisal, banyak yang merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Beberapa pihak meyakini bahwa ini bukan sekedar aksi seorang pria yang sakit jiwa atau sekedar dendam keluarga, tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang menginginkan Raja Faisal lenyap. Seorang raja yang berani menantang Amerika, lalu tiba-tiba tewas. Apakah kebetulan? Pada tahun 1973, Raja Faisal memimpin embargo minyak terhadap AS dan sekutunya sebagai respons atas dukungan mereka kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Dampaknya, ekonomi Barat terguncang, harga minyak melonjak, inflasi meroket, dan banyak negara mengalami krisis energi. AS jelas dirugikan dalam keputusan ini. Apakah mungkin mereka membalas dendam? Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa CIA memiliki kepentingan untuk menggulingkan Raja Faisal dan menggantinya kepada pemimpin yang lebih pro-Barat. Apalagi, Pangeran Faisal bin Musaid, pembunuh Raja Faisal, sempat tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Ada yang percaya bahwa selama di sana, ia mungkin direkrut atau dipengaruhi oleh agen asing untuk menjalankan misi tertentu. Tapi, kalau memang benar ada peran asing, mereka tidak mungkin bekerja sendirian. Tidak semua anggota kerajaan setuju dengan kebijakan Raja Faisal. Ada kelompok yang merasa bahwa modernisasi yang ia lakukan terlalu cepat dan dapat merusak tradisi Islam. Ada pula yang khawatir bahwa kebijakannya akan membahayakan hubungan dengan Barat yang selama ini menjadi sekutu utama dalam ekonomi dan keamanan. Yang menarik, setelah kematian Raja Faisal, saudaranya, Khalid bin Abdul Aziz, langsung naik tahta. Tidak ada gejolak politik yang berarti, semuanya berlangsung terlalu lancar. Apakah mungkin ada pihak dalam kerajaan yang sengaja membiarkan ini terjadi, atau bahkan ikut merencanakannya? Apakah seorang pemimpin yang vokal membela Palestina bisa dianggap sebagai ancaman bagi dunia? Raja Faisal adalah salah satu pemimpin Muslim paling vokal dalam mendukung Palestina. Ia terang-terangan menolak keberadaan Israel, mengutuk tindakan mereka terhadap rakyat Palestina, dan bahkan menyebut Zionisme sebagai ancaman bagi dunia Islam. Dukungan finansial dan politiknya kepada kelompok perlawanan Palestina membuatnya menjadi musuh utama bagi Israel dan sekutunya. Sejarah telah mencatat bahwa pemimpin-pemimpin dunia yang melawan kepentingan Zionis seringkali berakhir tragis. Apakah mungkin Raja Faisal termasuk salah satu dari mereka? Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya. Tapi yang jelas, kematian Raja Faisal bukan sekedar peristiwa biasa. Entah itu konspirasi asing, pengkhianatan dari dalam istana, atau skenario lain yang belum terungkap. Satu hal yang pasti, dunia kehilangan salah satu pemimpin Islam yang paling berani. Setelah insiden 25 Maret 1975, Pangeran Faisal bin Musaid langsung ditangkap di tempat kejadian. Tidak ada perlawanan darinya, tidak ada usaha untuk melarikan diri. Seolah-olah ia tahu bahwa semua ini memang sudah ditakdirkan. Tetapi yang menarik, meskipun ini adalah kasus pembunuhan raja, penguasa tertinggi Arab Saudi, persidangan berjalan sangat cepat. Dalam sistem kerajaan yang sangat tertutup seperti Arab Saudi, informasi tentang persidangan sangat minim. Tidak ada liputan media luas, tidak ada perdebatan panjang. Hanya beberapa bulan setelah pembunuhan, Pangeran Faisal bin Musaid dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Mengapa proses hukum ini berjalan begitu cepat?
Apakah ada kepentingan untuk segera menutup kasus ini sebelum muncul pertanyaan yang lebih besar? Apakah mungkin pihak kerajaan ingin menutup kasus ini secepat mungkin agar tidak ada yang menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa ini? Pada 15 Juni 1975, hanya 2 bulan lebih setelah pembunuhan, Pangeran Faisal bin Musaid dieksekusi mati di depan umum di Riyadh. Ia dipancung di hadapan massa, seperti eksekusi-eksekusi lainnya di Arab Saudi. Tidak ada permohonan gerasi, tidak ada negosiasi politik, hanya sebuah akhir yang terlalu bersih, terlalu cepat, dan terlalu teratur. Biasanya, dalam kasus besar seperti ini, proses investigasi bisa berlangsung bertahun-tahun, apalagi menyangkut pembunuhan seorang raja. Tetapi dalam kasus ini, semuanya selesai dalam hitungan bulan. Seakan-akan ada pihak yang tidak ingin peristiwa ini berlarut-larut. Ada teori yang menyebut bahwa Pangeran Faisal tidak menyadari bahwa ia sedang dimanfaatkan. Bisa jadi, ada pihak yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan ini. Tapi begitu tugasnya selesai, ia langsung disingkirkan agar tidak bisa berbicara lebih banyak. Jika benar ada kekuatan besar yang berada di balik ini, mereka berhasil menghilangkan satu-satunya orang yang bisa mengungkap kebenaran. Yang jelas, dengan eksekusi ini, kasus kematian Raja Faisal resmi ditutup. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut, tidak ada teori lain yang dibahas oleh pihak kerajaan. Hanya satu kesimpulan, seorang pangeran sakit jiwa membunuh raja, dan kini ia telah menerima hukumannya. Tetapi bagi mereka yang percaya ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, pertanyaannya masih tetap ada. Beberapa jam setelah kematian Raja Faisal, saudaranya, Khalid bin Abdul Aziz, langsung diumumkan sebagai Raja baru Arab Saudi. Berbeda dengan Raja Faisal yang dikenal visioner dan tegas, Raja Khalid lebih pasif dan tidak terlalu terlibat dalam politik luar negeri. Ia lebih fokus pada stabilitas internal dan melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah diletakkan oleh Raja Faisal. Namun, banyak yang percaya bahwa Khalid sebenarnya hanyalah sosok simbolis. Pemerintahan sebenarnya lebih dikendalikan oleh putra mahkota Fahd, yang nantinya akan menjadi raja setelah Khalid. Di bawah Raja Faisal, Arab Saudi berani menentang Barat dengan embargo minyak dan kebijakan pro-Palestina. Namun setelah kematiannya, ada perubahan sikap yang perlahan terlihat. Arab Saudi mulai kembali mendekat ke Amerika Serikat. Kebijakan embargo minyak tidak lagi digunakan sebagai senjata politik. Fokus negara juga mulai bergeser dari perjuangan politik ke penguatan ekonomi dan industri minyak. Secara tidak langsung, ini menguntungkan negara-negara Barat yang sebelumnya dirugikan oleh keputusan Raja Faisal. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang kematiannya telah membuka jalan bagi perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan pihak asing? Jika di masa Raja Faisal hubungan Arab Saudi dan AS penuh ketegangan, setelah kematiannya hubungan itu menjadi lebih mesra. Di era Raja Khalid, Arab Saudi semakin dekat dengan Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi dan militer. Peran Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia semakin dikontrol oleh kepentingan global. Lalu dukungan terhadap Palestina tetap ada, tetapi lebih moderat dibandingkan era Raja Faisal. Banyak pihak yang percaya bahwa Raja Faisal adalah satu-satunya penghalang bagi dominasi Barat di Timur Tengah. Dan setelah ia tiada, pengaruh Amerika Serikat semakin kuat dalam kebijakan kerajaan. Kematian Raja Faisal tidak hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga mengubah arah kebijakan Arab Saudi secara drastis. Pertanyaannya, apakah ini memang perubahan alami setelah kematian seorang pemimpin? Atau adakah kekuatan besar yang telah merancang semuanya? Sekarang, setelah melihat seluruh fakta dan teori yang ada, apakah kalian percaya? Apakah Raja Faisal mati karena takdir atau karena konspirasi yang sukses? Tulis komentar kalian di bawah. Apakah kalian percaya ini hanyalah kasus pembunuhan biasa atau ada konspirasi besar yang menyingkirkan Raja Faisal demi kepentingan global? Mari kita diskusikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like untuk mendukung kami lebih banyak konten menarik. Dan tentu saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi
agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah dan konspirasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.